Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina minas samaa'i maa'an mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in. Fa ya al-hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha wa taqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Sallallahu alaihi wa sallam rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan semesta alam yang telah menurunkan air dari langit. Dalam beberapa ayat Allah menjelaskan bahwa hujan itu adalah air yang berkah. Cuma hari ini kita terburu-buru untuk hujan, jangan hujan-hujanan atau gara-gara hujan jadi banjir. Padahal siapa yang menutup jalan air dengan perumahan-perumahan, dengan gedung-gedung, dengan penebangan pohon-pohonnya. Salawat dan salam dengan kita sanjungan ke kedua alam panutan kita Rasulullah mulia Nabi tercinta yang dibaginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan wasilah beliaulah hari ini kita masih bisa menyembah Allah dengan yang hak untuk disembah. Apa jadinya jika tidak ada wasilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita masih menyembah batu-batu, pepohonan, benda-benda keramat dan lain-lain selain Allah. Kalau juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, khusus kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma alamin. Selanjutnya kami berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada kaum muslimin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kami baca pada muqaddimah khutbah tadi, mungkin kita tidak asing lagi, yaitu ayat tentang poligami. Pada kesempatan kali ini kami akan minjam kacamatanya Amir Ali yang kita bicarakan kemarin. Dan pada masanya Amir Ali banyak sekali para orientalis yang mencela Islam pada saat itu, mulai dari keesaan Tuhannya, kitabnya, bahkan moralitas nabinya, ritual ibadahnya, ajaran-ajarannya, termasuk poligami ini. Itu menjadi sasaran tembak mereka, dan Amir Ali mati-matian membela Islam pada zaman itu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang pembelaan Amir Ali terhadap Islam pada pandangan negatif para orientalis tentang poligami. Katanya Amir Ali, yang pertama, jangan selalu mengaitkan Islam terus tentang poligami. Jauh sebelum Islam hadir sudah menjadi tradisinya manusia Hindu kuno, Babilonia, Syria, Persia, Israel, Arab kuno, Asia. Raja-raja zaman dulu itu biasa punya istri banyak. Kepala-kepala suku zaman dulu di Arab sebelum Islam itu diantara simbol tingginya sosial kepala suku adalah berapa banyak perempuan yang dia miliki. Raja dan selir-selirnya juga begitu. Bahkan saya pernah baca ada sebuah dinasti yang mana raja ini memiliki selir sebanyak 3.300 sekian. Udah biasa. Ada yang puluhan, ratusan, ribuan. Itu sebelum Islam. Dan justru Islam datang terus membatasi 4 saja loh ya, jangan lebih. Itu dahsyat luar biasa. Itu pembelaan yang luar biasa sekali kepada perempuan. Semangatnya semangat emansipasi, bukan merendahkan perempuan. Dari orang yang bisa mengkoleksi perempuan sebanyak-banyaknya, pas Islam datang menjadi maksimal 4 saja. Itu siksaan yang luar biasa pada laki-laki pada zaman itu.
Jadi ayat ini sebetulnya visinya adalah untuk pembatasan. Jadi maksimal 4 saja. Kalau hari ini kan dijadikan visi untuk penambahan, bukan pembatasan. Nambah istri kan istilah kita seperti itu. Berarti sekarang kalau kita mau poligami berarti berbeda visinya dengan ayat Al-Quran yang tadi kita baca. Berarti kalau kita melihat dari sejarah terkait ayat poligami dalam Islam, itu sebetulnya bukan ajang untuk merendahkan perempuan, justru dalam ajang untuk memanusiakan perempuan. Dulu orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu sebelum Islam, ketika mereka dikaruniai seorang anak perempuan, karena khawatir tidak bisa makan, subuhnya juga tidak bisa melindungi karena lemah, pada zaman itu anak yang lahir perempuan itu dikubur hidup-hidup. Makanya disebut zaman jahiliyah. Dan perempuan zaman itu kondisinya seperti properti, seperti barang, bisa diwariskan, dan jika dalam perang menjadikan harta rampasan perang. Pokoknya tidak dianggap seperti manusia. Dan Islam datang untuk mengangkat derajat perempuan. Buktinya dalam Islam perempuan juga dapat warisan. Yang dulunya dia dijadikan barang warisan, sekarang dia mendapat jatah warisan. Begitu kata Allah. Kembali lagi ke poligaminya. Jadi dalam ayat tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Allah, nggak mungkin kita bisa poligami. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu sebenarnya Al-Quran kita, manusia itu nggak akan bisa adil, sudahlah satu saja, jangan banyak-banyak. Dan ayat yang membolehkan kawin 4 ini sebenarnya nggak tiba-tiba ayatnya mengatakan wahai laki-laki kamu bebas nikah 4, bukan seperti itu. Tapi ini ayat tentang menyantuni anak yatim. Dikatakan dalam ayat itu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu khawatir jadi fitnah, kalau kamu menyantuni anak yatim, maka kawinilah yang cocok. Jadi selain visi pembatasan juga ada visi pemberdayaan. Orang yang tidak mampu bukan ajang untuk menang-menangan. Nikahin perempuan yang satu pembisnis, yang satu suruh ngurus rumah, yang satu nemenin jalan-jalan, ya tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Iya, Al-Quran membolehkan poligami, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa sembarangan bujuk-bujuk kita poligami. Lihat situasi dan kondisi, tidak untuk enak-enakan, tidak untuk senang-senang. Ada situasi di mana masyarakat memang butuh poligami, khususnya untuk melindungi dari kemelaratan dan kelaparan. Jadi bukan mencari janda-janda kaya yang masih muda, nggak seperti itu. Jika ada yang terancam ekonominya, kesejahteraannya, itu bisa dilakukan poligami. Mungkin itu saja khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.